Halo, kembali lagi dengan Colik di podcast Warawiri Nyari Ilmu. Di sini kita akan mencari ilmu tentang apa itu pasar, terus di pasar ada apa aja, dan marilah kita langsung mencari ilmu. Oke, teman-teman, di sini kita ada 3 narasumber. Di sini ada Kak Aulia, Kak Adi, dan Kak Daniel. Mereka akan menjelaskan tentang apa itu pasar, permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja, apa sih pasar itu? Pasar adalah tempat untuk bertransaksinya antara penjual dan pembeli, Kak. Oh, dalam pasar itu ada unsur apa aja sih, Kak? Ada 3 hal. Yang pertama permintaan, yang kedua penawaran, dan yang ketiga keseimbangan pasar. Oh, untuk yang pertama permintaan tuh apa, Kak? Boleh dijelaskan? Umum sih kebutuhan atas suatu barang atau jasa, Kak. Oh, ada apa aja sih faktor-faktornya? Faktor-faktornya yang pertama itu ada harga, ada jumlah pendapatan yang diperoleh, sama harga pembanding dari penjual yang lainnya, Kak. Contoh permintaan tuh apa, Kak? Contoh permintaan yang dijual di pasar atau gimana, Kak? Iya, yang kayak dijual di pasar atau kita melakukan permintaan tuh seperti apa sih? Biasanya ada kebutuhan pokok seperti beras atau barang-barang elektronik yang lainnya, Kak. Oh, berarti kalau kita membeli beras di pasar itu bisa disebut sebagai permintaan ya? Bisa, Kak. Oh. Terus yang kedua ada apa lagi, Kak? Penawaran. Apa sih itu penawaran, Kak? Kalau penawaran itu adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Nah, itu di pasar itu dia bisa dikatakan itu pertemuan antara konsumen dan produsen. Produsen itu adalah yang menyiapkan atau memproduksi barang yang akan dipasarkan di pasar. Berarti yang disediakan oleh penawar itu disebut produsen ya, yang menyediakan ya? Iya. Oh. Terus faktor-faktornya ada apa aja, Kak? Faktor-faktornya itu bisa mempengaruhi dalam arti penawaran. Biasanya itu harga barang itu sendiri. Ya, ibarat kata ketika barang harga naik, ya produsen mendorong meningkatkan produksi. Ya, yang kedua, biaya produksi itu bisa dibilang harganya naik kalau bahan baku atau tenaga kerja itu misalkan turun. Ya, faktor lain itu juga tentang teknologi. Teknologi itu berkembang dan meningkat efisien sehingga jumlah barang yang terdapat juga semakin meningkat. Ya, secara globalnya sih semakin banyak permintaan ya semakin besar juga penawarannya. Oh, begitu ya, Kak. Terus ada nggak sih hukum-hukumnya penawaran itu, Kak? Kalau hukumnya itu ada, dia itu lebih menyatakan bahwa jumlah barang yang ditawarkan meningkat ketika harga barang itu naik dan akan menurun ketika harga barang itu turun, dengan asumsi faktor lain tetap sama dan berarti ada hubungan positif antara harga dan barang dan jumlah barang yang diproduksi. Berarti contohnya itu kalau saya membeli ada permintaan suatu barang yang meningkat, kayak cabai itu meningkat, berarti harganya semakin naik, Kak? Semakin naik. Oh. Biasanya lebih naik. Ya, kalau secara logika semakin banyak permintaannya, ya semakin tinggi juga penawarannya. Betul. Yang ketiga apa tuh, Kak? Keseimbangan harga. Keseimbangan harga. Apa tuh, Kak, keseimbangan harga? Keseimbangan harga adalah kondisi di mana jumlah barang yang diminta dengan jumlah barang yang ditawarkan berada pada tingkat harga yang sama. Bisa dijelaskan di sama itu maksudnya gimana, Kak? Atau ada contohnya? Ada, misal kayak gini. Contoh kecilnya kayak gini. Di saat hari raya itu jumlah permintaan daging itu kan semakin meningkat. Betul. Permintaan semakin banyak. Nah, penawarannya juga harus banyak. Misal permintaan daging 50 kg. Nah, penawaran daging juga harus 50 kg. Jika seperti itu tidak akan terjadi tekanan harga untuk berubah. Nah, itu yang namanya keseimbangan harga. Agar
harga itu tidak berubah, gimana cara menanggulanginya Kak? Ekspor impor apa gimana? Kita mengambil dari tempat lain ya biasanya? Ya. Oh. Ya sebagai contoh saya nambahin ya, lebih ke seperti yang sudah-sudah. Biasanya kalau kebutuhan daging, kalau kita ada kekurangan biasanya kita impor dari yang terbaru ya. Setahu saya itu kemarin dari India itu daging kerbau pengganti daging sapi. Itu sih di tahun 2023 setahu saya. Nah, itu untuk menutupi kekurangan yang ada di pasar gitu. Tapi di India itu banyak ya Kak ya untuk daging-daging seperti itu? Kalau kemarin situ sih logikanya dia udah memang pemerintah langsung mengadakan ya. Jadi memang untuk menutupi, kan kita tahu ya kalau Lebaran itu kebutuhan daging itu memang meningkat ya. Ya, jadi untuk menutupi itu biasanya pemerintah itu pasti melakukan impor daging gitu. Itu sih setahu saya tentang daging ya, masalah kalau menutupi kekurangannya gitu. Oke, jadi teman-teman, begitu pengertian tentang apa itu pasar, permintaan dalam pasar, dan penawaran dalam pasar, dan terakhir itu keseimbangan dalam pasar. Sekian dari kita. Kalau ada yang ditanyakan bisa komen. Oke, dadah. Dadah.